Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Om Bagus, juga teman-teman KU10 dan KG18 serta Dewan Wali. Baiklah, menyambung pertemuan Selasa 22 September lalu tentang masalah fikir. Saya akan menyampaikan salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiruna qadrahu. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, namun jangan sekali-kali kamu berpikir tentang Allah. Sesungguhnya otakmu tidak akan sampai kepadanya. Teman-teman sekalian, kita sebagai makhluk yang sudah diberikan akal dan pikiran, sudah saatnya kita berpikir tentang ciptaan Allah. Coba dalam surat Al-Imran ayat 190 itu sudah disebutkan tentang pergantian siang dan malam, langit dan bumi. Coba kita perhatikan. Langit itu tidak ada tiangnya, tapi dia bisa tidak rubuh menimpa bumi. Pergantian siang dan malam juga itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana siang kita untuk berusaha, bekerja, bermuamalah, beribadah, belajar dan lain sebagainya, sementara malamnya kita dipintahkan oleh Allah untuk beristirahat, meskipun ada juga sebagian di antara kita malam itu tetap beraktivitas. Teman-teman sekalian, kekuasaan Allah mutlak. Kalau kita melihat satu contoh ya, pohon kelapa. Kalau kita pikir itu dari mana cara memasukkan airnya itu? Semua ketutup, tapi kok air bisa masuk? Kadang-kadang saya selalu memperhatikan nih buah kelapa ini, meskipun masih banyak buah-buah lain yang masih ada juga yang begitu unik, membuat kita takjub. Tapi bagi saya pribadi, ini pohon kelapa ini, dari mana airnya itu bisa masuk ya? Juga kalau kita lihat lagi di contoh bahwa Allah itu ahad, Allah itu cuma satu, mencipta semuanya. Kelapa yang ada di negeri kita sama dengan kelapa yang ada di luar negeri. Seandainya itu ada perbedaan, wah itu berarti ada sesuatu. Misalnya ada dua pencipta, maka itu tidak mungkin. Makanya apa yang ada di pohon kelapa yang ada di negara kita, rumah kita, kampung kita, sama itu yang ada di luar negeri. Teman-teman sekalian, juga banyak sekali selama belajar di KP ini kita sudah banyak menerima ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Om Bagus ini, dengan segala ilmu semua yang sudah dicurahkan kepada kita semua. Kita sudah menerimanya. Satu yang kita terima itu yaitu bahwa Om Bagus tidak pernah sama sekali mengutip, ya bilang katakanlah bayaran. Ini sesuatu yang sangat unik, sangat takjub di dalam dunia modernisasi yang hampir semuanya berhubungan dengan materi. Tapi kita belajar di sini tidak harus mengeluarkan biaya sama sekali. Semoga Allah selalu merahmati Om Bagus dan keluarganya. Apa yang sudah diberikan ilmu kepada kita, insya Allah akan senantiasa
berguna, tinggal kita untuk melaksanakannya, untuk melakukannya apa yang sudah kita dapatkan tersebut. Teman-teman sekalian, juga banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dari public speaking, hipnosis, dan selanjutnya. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang penghipnosis juga. Demikian sudah disampaikan oleh Om Bagus beberapa waktu yang lalu. Apa buktinya? Hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi, insya Allah bagi umatnya yang taat akan melaksanakannya. Yang disuruh dilakukan, yang dilarang insya Allah ditinggalkan. Bukan insya Allah harus ditinggalkan, ya kan? Cuman ada namanya manusia, ada saja. Karena manusia itu selalu tempatnya lupa dan dosa. Hal-hal yang sudah baginda Nabi perintahkan terkadang masih dilanggarnya juga. Apa yang harus kita lakukan? Itu bertobat atas segala apa yang sudah dilakukan bagi orang-orang yang sudah berbuat dosa. Di suatu saat nanti, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sudah melaksanakan semampu kita apa yang kita sudah lakukan. Di antaranya yaitu yang kita lakukan sekarang ini, menuntut ilmu, belajar. Menuntut ilmu merupakan kewajiban muslim dan muslimat minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai ke buayan, sampai ke alam kubur. Disitulah selesai tugas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Selesailah tugas kita kalau memang sudah kembali ke hadrat Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.